Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ruhiyat di kuliah AKT 405 Simulasi Komputer Model Stokastik. Di video perkuliahan kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kita mengenai pembangkitan Pubacak khususnya untuk sebaran-sebaran khusus. Kita tahu bahwa beberapa sebaran itu sangat terkenal ya, contoh yang utama adalah sebaran normal. Dan untuk membangkitkan sebaran-sebaran yang terkenal tersebut, beberapa orang sudah membangun algoritma-algoritma khusus hanya untuk sebaran-sebaran tersebut. Nah, pada bagian ini kita akan mendiskusikan bagaimana caranya membangkitkan Pubacak dari sebaran geometrik, posong, binomial, dan normal. Ya, jadi nanti kita akan membahas 4 sebaran ini, dan khusus untuk posong kita akan bahas juga bagaimana membangkitkan proses posong baik itu yang homogen maupun yang non-homogen. Pertama kita lihat sebaran geometrik ya, bagaimana cara membangkitkan Pubacak dengan sebaran geometrik. Nah, kita ingat kembali fungsi massa peluang dari sebaran geometrik ya. Kita tahu bahwa cara penyajian fungsi massa peluang geometrik itu bisa dengan beberapa cara. Ini adalah salah satunya. Jadi fungsi massa peluang sebaran geometrik dengan parameter peluangnya pi, ya, peluang suksesnya pi, itu kita bisa sajikan dengan rumus seperti ini ya, pi dikalikan dengan 1 min pi pangkat 1 min x, untuk x-nya itu mulai dari 1, 2, dan seterusnya. Nah, kita tahu juga bahwa fungsi sebaran kumulatif dari sebaran geometrik itu bisa kita tuliskan ya sebagai 1 dikurang 1 min pi dipangkatkan x ya. Ini adalah fungsi sebaran kumulatif yang bersesuaian dengan fungsi massa peluang yang kita sajikan di atasnya. Nah, kita bisa memanfaatkan teorema transformasi inverse tentunya untuk membangkitkan Pubacak geometrik ini ya. Dengan teorema transformasi inverse tentunya yang harus kita lakukan pertama kali adalah membangkitkan sebuah Pubacak seragam ya, kita misalkan sebagai huruf U besar. Nah, kita tahu bahwa Pubacak seragam baku ya dari 0 sampai 1, nanti nilai U ini akan ada di antara 0 dan 1. Secara khusus nanti Pubacak yang kita bangkitkan ini itu akan ada terletak jatuh di antara fxj dan fxj plus 1. Nah, nanti karena U-nya ini terletak ada di antara fxj dan fxj plus 1, kita akan menghasilkan Pubacak geometriknya. Contoh acaknya adalah xj plus 1 ya. Jadi ini sebagai ilustrasi. Jadi ini adalah fungsi fungsi sebaran kumulatif dari sebaran geometrik ya. Jadi sumbu y-nya ini ada di antara 0 dan 1 ya. Jadi U-nya karena Pubacak seragam itu pasti di antara 0 sampai 1 ya, Pubacak seragam baku. Secara khusus U-nya itu akan ada di antara fxj dan fxj plus 1. Nah, ketika U-nya ini terletak di antara fxj dan fxj plus 1 ya, dengan transformasi inverse kita akan peroleh nanti nilai Pubacak geometriknya itu adalah xj ditambah 1. Kalau misalkan U-nya terletak di antara fxj min 1 dan fxj ya, nanti Pubacak geometriknya kita akan punya nilainya itu xj. Nah, secara matematis ya, kalau misalkan U-nya ini ada di antara fxj dan fxj plus 1. Oke, kita misalkan xj-nya ini sebagai j ya, jadi x1-nya itu 1, x2-nya itu 2, dan seterusnya karena tadi kita punya daerah asal dari fungsi massa peluang geometriknya ini 1, 2, dan seterusnya ya. Jadi 1 ini kita anggap sebagai x1, 2 sebagai x2, 3 itu x3, dan seterusnya ya. Jadi kalau misalkan
Kalau misalkan acak U-nya itu terletak di antara F antara 0 sampai F1, nanti nilainya itu 1 ya. Kemudian kalau misalkan di antara F1 dan F2, F-nya F besar ya, fungsi sebaran kumulatif, F1 sampai F2 berarti nanti nilai X-nya itu 2 ya, dan seterusnya. Oke, jadi kalau U-nya itu ada di antara Fj dan Fj plus 1 ya, dengan rumus dari fungsi massa peluang dari sebaran geometrik yang tadi kita miliki ya, U-nya itu berarti ada di antara 1 dikurang 1 min Pi pangkat J ya, dengan 1 dikurang 1 min Pi pangkat J plus 1. Kemudian untuk mendapatkan informasi tentang J-nya ya, ini bisa kita kurangi 1 ya, ketiga ruas ini kita kurangi 1, hasilnya seperti ini. Kemudian kita kali min 1. Ingat bahwa ketika kita mengalihkan dengan bilangan negatif, tanda pertidaksamannya berubah, yang tadinya kurang dari menjadi lebih besar. Kemudian kita lonkan kedua ruas ya, karena kita lonkan ketiga ruas, ya, kita lonkan ketiga ruas karena kita tahu bahwa len itu adalah fungsi naik ya, maka tidak akan mengubah pertidaksamaan. Pertidaksamaannya tetap lebih besar. Kemudian dengan sifat logaritma ya, pangkat J-nya ini bisa pindah ke depan, begitupun dengan pangkat J plus 1 bisa pindah ke depan. Kemudian kita bagi ketiga ruas ini dengan ln 1 min pi ya. Kita tahu bahwa pi-nya itu ada di antara 0 sampai 1, sehingga 1 min pi-nya juga ada di antara 0 dan 1. Maka karena 1 min pi ini ada di antara 0 dan 1, ln dari 1 min pi itu negatif ya. Jadi ketika ketiga ruas ini kita bagi dengan ln 1 min pi, berarti kita bagi dengan bilangan negatif, sehingga tanda pertidaksamaannya itu menjadi berubah jadi terbalik, yang tadinya lebih besar menjadi lebih kecil. Nah, karena ln 1 min u-nya ln 1 min u dibagi ln 1 min pi-nya itu ada di antara J sampai J plus 1 ya, kita akan punya hasil akhirnya ln 1 min u dibagi ln 1 min pi-nya itu kita bulatkan ke bawah, kemudian kita tambah 1 ya. Jadi kalau U-nya itu ada di antara fxj dan fxj plus 1 ya, itu kan hasilnya harus xj plus 1 ya, dan xj plus 1 itu adalah j plus 1 ya. Nah, ketika U-nya ada di antara sini ya, maka j plus 1, nilai j plus 1 itu bisa kita dapat rumus langsungnya dari U ya, dengan cara kita menghitung ln 1 min U dibagi ln 1 min V, kemudian kita bulatkan ke bawah, kita tambahkan 1, maka kita akan mendapatkan nilai dari J ditambah 1. Sehingga algoritma untuk membangkitkan peubah acak geometrik itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita bangkitkan terlebih dahulu sebuah peubah acak seragam 01, kemudian dari peubah acak U tersebut nanti kita hitung bilangan untuk peubah acak geometriknya ya, menggunakan rumus yang tadi yang sudah kita hasilkan. Jadi algoritmenya itu sederhana saja ya, seperti ini dengan memanfaatkan fungsi floor ya. Jadi kita tidak membuat algoritmenya sangat panjang ya, karena kalau kita lihat tadi daerah asal dari sebaran geometrik itu kan 1, 2 dan seterusnya sampai tidak terbatas ya. Kalau misalkan menggunakan teorema transformasi inverse biasa ya, itu akan sangat panjang sekali ya. Dengan memanfaatkan fungsi floor, algoritmenya menjadi sederhana seperti ini. Kemudian yang kedua, sebaran yang kedua yang akan kita bahas adalah sebaran binomial. Nah, kita tahu bahwa peubah acak binomial itu adalah jumlah dari Bernoulli ya. Sehingga salah satu cara untuk membangkitkan sebuah peubah acak binomial
itu bisa dengan memanfaatkan perubahan Bernoulli. Nah, ini salah satu cara untuk membangkitkan sebuah perubahan binomial. Jadi yang pertama kita bangkitkan terlebih dahulu perubahan seragam, ya. Perubahan seragamnya itu sebanyak n buah, ya. Itu bergantung pada parameter dari binomialnya, ya. Jadi kalau parameter binomialnya n-nya sama dengan 5, berarti kita bangkitkan UI-nya ini sebanyak 5, ya, U1, U2 dan seterusnya sampai U5. Kemudian kita manfaatkan parameter peluang sukses dari binomial yaitu Pi, ya, untuk menetapkan apakah XI-nya itu 1 atau 0, ya. Jadi Pi-nya di sini kan peluang sukses, ya, dan kita sebut kita katakan sukses kalau X-nya itu sama dengan 1, ya, XI-nya. Jadi XI ini adalah perubahan Bernoulli-nya, ya, bukan binomial, Bernoulli-nya. Jadi kalau UI-nya ini kurang dari Pi, ya, kita nyatakan sukses, ya. Selainnya kita nyatakan gagal, XI-nya sama dengan 0, ya. Ini untuk perubahan Bernoulli-nya, ya. Kita punya perubahan Bernoulli-nya sebanyak parameter percobaan binomialnya, ya, banyaknya percobaan binomialnya, ya. Tadi kalau n-nya 5 berarti kita akan punya x1, x2 sampai x5, ya. Nah, kemudian tinggal kita jumlahkan saja x1, x2 dan seterusnya sampai xn. Ini akan menghasilkan perubahan binomial, ya, karena kita tahu bahwa perubahan binomial itu adalah penjumlahan dari perubahan Bernoulli. Nah, kita tahu bahwa langkah yang kedua ini bisa kita balik, ya, tergantung pada nilai Pi-nya itu lebih besar dari setengah atau kurang dari setengah, ya. Kalau Pi-nya lebih besar dari setengah, ini yang lebih efisien, tapi kalau Pi-nya itu kurang dari setengah, akan lebih baik kalau kita membuat algoritmenya menjadi UI-nya kurang dari 1 min Pi, XI-nya itu 0, yang di sini else-nya XI-nya sama dengan 1, ya, kalau Pi-nya itu kurang dari setengah, ya. Kalau Pi-nya setengah, ya, yang manapun itu sama saja tingkat efisiensinya. Nah, kita mungkin berpikir bahwa cara ini adalah cara yang paling mudah, ya, tapi cara ini bukan satu-satunya untuk membangkitkan contoh acak dari sebaran binomial. Nah, cara yang lain untuk membangkitkan contoh acak dari perubahan binomial itu dengan memanfaatkan perbandingan atau rasio nilai fungsi massa peluang ke X dengan fungsi massa peluang ke X plus 1, ya. Atau nanti kita dapatkan rumus rekursifnya. Oke, kita lihat rasio antara fungsi massa peluang ke X dan fungsi massa peluang ke X plus 1. Jadi misalkan fungsi massa peluang ke X-nya, si fx-nya kita notasikan sebagai fx, kemudian nilai massa peluang ke X plus 1-nya, si f dievaluasi di X plus 1, kita notasikan fx plus 1. Kemudian kita hitung rasionya, ya. Kita tuliskan rasionya fx plus 1 terhadap fx, kemudian nanti kita selesaikan persamaan ini untuk mendapatkan fx plus 1, ya, terhadap fx. Oke, ini yang penyebutnya ini adalah fungsi massa peluang dari sebaran binomial dengan parameter banyaknya percobaannya n, kemudian peluang suksesnya itu Pi, ya. Nah, fx plus 1-nya kan tinggal x-nya saja diganti dengan x plus 1, x yang di sini ganti dengan x plus 1, x yang di sini juga diganti dengan x plus 1. Kemudian rumus kombinasi ini bisa kita tuliskan dalam bentuk faktorial, ya. Kombinasi nx itu bisa kita tuliskan sebagai n faktorial dibagi x faktorial dikali n minus x faktorial, ya. Yang atas pun seperti itu, ya, tinggal ganti x-nya dengan x plus 1. Nah, kemudian kita bisa sederhanakan di sini, ya, n faktorial dibagi n faktorial itu habis, kemudian x plus 1 faktorial dibagi x faktorial itu x plus 1,
n min x faktorial dibagi n min x min 1 faktorial itu n min x. Kemudian pi pangkat x plus 1 dibagi pi pangkat x itu sisa pi. Ya, kemudian 1 min pi pangkat min n min x dibagi dengan 1 min pi pangkat n min x min 1 itu adalah 1 min pi. Oke, sehingga tinggal kita pindahkan fx-nya ke ruas kanan, kita akan peroleh bahwa fx plus 1-nya itu sama dengan n min x bagi x plus 1 kali pi dibagi 1 min pi dikalikan fx. Jadi ini kita punya semacam rumus rekursif ya. Jadi kalau kita tahu F0, kita tahu F1, kita tahu F1, kita akan tahu F2 dan seterusnya. Nah, dari rumus rekursif ini itu kita bisa buat suatu algoritma yang sangat bagus untuk membangkitkan sebuah pembacak binomial. Nah, prosedurnya adalah sebagai berikut. Ini prosedur untuk membangkitkan contoh acak dari sebaran binomial. Yang pertama kita bangkitkan dulu sebuah pembacak seragam, ya, seragam baku 01. Kemudian kita tetapkan kita hitung dulu f kecil ya. F kecilnya ini fungsi masa peluang pada saat x-nya sama dengan 0. Setelah disederhanakan itu akan jadi 1 min pi pangkat n ya. Kemudian fungsi masa peluang ini kita masukkan nilainya ke fungsi sebaran f. Kemudian kita tetapkan x-nya sama dengan 0. Nah, kemudian kita gunakan fungsi while ya. Jadi selama u-nya ini lebih besar dari f, maka kita akan lakukan seperti ini ya. Jadi ini menggunakan rumus rekursif ya. Dari f0 ini nanti kita peroleh f1 di sini ya. Kemudian kita tahu bahwa fungsi sebaran kumulatif itu adalah kumulatif dari fungsi masa peluang ya. Jadi tinggal ditambahkan dengan fungsi masa peluang. Kemudian nanti x-nya ini kita tambahkan 1. Dan nanti hasilnya ya untuk contoh acak dari sebaran binomialnya itu adalah si x-nya ini. Oke, sebagai contoh misalkan kita ingin membangkitkan sebuah pembacak acak binomial dengan parameter n-nya 4, pi-nya 0,5 ya. Jadi di sini misalkan kita ingin membangkitkan pembacak acak binomial dengan parameter n-nya sama dengan 4 dan pi-nya sama dengan 0,5. Oke, kita bisa menghitung fungsi masa peluangnya sebetulnya dengan program F. Oke, kalau kita hitung menggunakan dbinom untuk nilai-nilai dari 0 sampai 4, kemudian n-nya 4, kemudian pi-nya 0,5. Oke, kita akan peroleh nilai-nilainya. Ini adalah F0, F1, F2, F3 sampai F4 ya. Kemudian itu F kecil, fungsi masa peluang. Untuk fungsi sebaran kumulatifnya itu bisa kita kumulatifkan sebetulnya. Kumulatifkan dari yang atas. Ini adalah nilai F besarnya. F besar 1, 2, 3, 4, dan 5. 0, 1, 2, 3, 4. Oke, dengan nilai-nilai ini saya akan ilustrasikan bagaimana algoritma yang tadi ya, prosedur yang tadi itu bekerja. Oke, jadi dari dbinom yang ada di R tadi ya, C0 sampai 4, kemudian 4 0,5, kita itu memperoleh nilai F0 itu 0,0625, kemudian F1-nya 0,25, F2-nya 0,375, F3-nya itu 0,25,
F4-nya itu 0,0625. Oke, jadi kalau misalkan kita gambarkan sebuah garis ya dari 0 sampai 1 seperti ini ya. Oke, katakanlah yang ini segini ya. Oke. Ya, jadi misalkan ini yang F0 itu 0,0625, ini F1 0,25, ini F2 0,375, kemudian F3 0,25 dan F4 itu 0,0625. Ini kalau kita jumlahkan ya, kita total sigma X dari 0 sampai 4 Fx itu sama dengan 1. Oke, jadi algoritma yang tadi itu kita ingin membangkitkan, pertama kita bangkitkan seragam ya, seragam 01. Jadi kalau misalkan U-nya jatuh di sini ya, kalau U-nya ada di sini ya, jatuh di antara 0 sampai 0. Oke, kalau U-nya itu jatuh di sini, nanti X-nya itu akan sama dengan 0 ya. Kalau U-nya jatuh ada di sini, X-nya sama dengan 1. Kalau U-nya jatuh di sini, X-nya sama dengan 2. Kalau U-nya jatuh di sini, nanti X-nya sama dengan 3. Kalau U-nya jatuh di sini, nanti X-nya itu sama dengan 4 ya. Nah, contohnya misalkan misalkan kita membangkitkan sebuah peubah acak seragam, dapat U-nya katakanlah 0,7 ya. Kalau U-nya 0,7 itu ada di mana ya? Oke, jadi kalau kita hitung ya, di sini ini 0,0625. Ini tadi yang kumulatif sumnya ya. Ini 0,3125. Di sini nilainya 0,6875. Di sini 0,9375. Jadi harusnya kalau U-nya sama dengan 0,7 ya, kita dapatkan peubah acak binomialnya itu X-nya sama dengan 3 ya, karena ada di sebelah sini. Nah, gimana tadi prosedurnya, algoritma di sebaran binomialnya? Pertama kan tadi kita bangkitkan U-nya 0,7 ya. Kemudian kita hitung F kecil ya, F kecilnya itu nilainya 1 min pi pangkat n ya. 1 min pi pangkat n, dapatnya itu 0,0625 gitu ya, F kecilnya. Kemudian F besarnya, ini F kecil itu yang di sebelah sini ya. Kemudian F besarnya kita hitung sebagai F kecil ya, berarti ini 0,0625 ya. Ini F besarnya yang di sini. Nah, kemudian kita tetapkan X-nya itu sama dengan 0. Kemudian kita gunakan perintah while ya, selama U-nya lebih besar dari F. Kita lihat U-nya ini kan 0,7, F-nya 0,0625 ya. U-nya lebih besar dari F ya. Berarti kita hitung F1-nya. F1-nya hitung pakai n min X per X plus 1 Pi dibagi dengan 1 min Pi kali F. F yang di sini F yang 0,625 ya. Nanti dapat F yang di sini itu 0,25 ya. 0,25 itu ini. Kemudian F besarnya nanti tinggal F besar yang di sini ya, F ditambah F itu berarti yang 0,0625 ditambah 0,25. Ini hasilnya 0,3125. Ini dapat F besarnya yang di sini nih. Ya.
Kemudian kita dapat X-nya, kita hitung X-nya, kita tambahkan 1, jadinya X-nya sama dengan 1. Nah ini terus gitu ya, U-nya lebih besar dari F, ya. Jadi yang ini kan benar ya. Ini U-nya besar dari F, U-nya 0,7, F yang sekarang ini 0,3125 ya. Berarti masih benar ya, masih berlanjut. Masih berlanjut, dapat nanti F kecilnya itu 0,375. F kecilnya 0,75 itu yang ini ya. Kemudian F besarnya nanti dapat yang di sini ya 0,6875, kemudian X-nya itu sama dengan 2. Kemudian kita bandingkan lagi U-nya sama F besarnya. U-nya 0,7, F besarnya 0,6875, berarti masih benar ya. Nanti dihitung F-nya nanti dapat itu 0,25 yang di sini ya. 0,25, kemudian F besarnya nanti dapat 0,9375. 0,9375 itu yang di sini ya. Kemudian X-nya ditambah 1 lagi sama dengan 3. Kemudian U-nya lebih besar dari F, false ya. Sudah salah karena U-nya 0,7, F-nya itu 0,9375. Karena sudah salah berarti tinggal hasilkan X ya. Jadi tinggal di return X-nya itu sama dengan 3X yang terakhir ya. Sehingga ini sudah sesuai dengan keinginan kita bahwa kalau U-nya ini 0,7, kita dapatkan X-nya itu sama dengan 3. Oke, itu ilustrasi dari algoritma untuk membangkitkan poba acak binomial. Nah, ini kalau kita implementasikan di R, jadi di sini membuat fungsi binomial ya dengan inputnya adalah U-nya sendiri ini U bilangan yang dibangkitkan dari poba acak seragam 01 ya. Ini implementasi algoritma yang tadi ke dalam program R ya. Contohnya misalkan kalau dapat U-nya ini 0,7, X-nya ini 32 karena di sini N-nya sama dengan 100, Pi-nya 0,3 ya. Berbeda dengan yang tadi diilustrasikan. Kalau yang tadi kan N-nya 4, Pi-nya 0,5. Kalau di sini N-nya 100, Pi-nya itu 0,3 ya. Dapat dia kalau U-nya 0,7 ya berarti dapat 32. Oke, jadi yang ini bisa kita run. Itu hasilnya 32. Nah, di sini saya mencoba juga untuk membuat versi sendiri ya R binomnya ya. M-nya ini banyaknya poba acak binomial yang ingin dibangkitkan, kemudian N sama Pi-nya di sini adalah parameter dari sebaran binomialnya ya, dengan menggunakan algoritma yang tadi ya, sedikit ada modifikasi sedikit karena di sini kita ingin membangkitkan sebanyak M buah ya, M buah poba acak binomial. Oke, coba kita run ya program yang sudah dibuat ini. Kita run. Contohnya misalkan tadi saya ingin menggunakan N-nya 4, Pi-nya 0,5, kemudian sebanyak 10 buah. Ya, kita run, hasilnya seperti ini ya, 212, 32, 324, 33 ya. Oke, tadi kalau kita lihat fungsi masa peluangnya itu kan untuk 0, 0,0625, untuk 1, 0,25, untuk 2, 0,375 dan seterusnya ya. Oke, dengan menggunakan R binom yang versi saya ya dalam tanda kutip,
Saya ingin bangkitkan 1000 buah, kemudian saya ingin lihat proporsinya ya. Proporsinya kita lihat. Ya, lihat bahwa proporsi yang bilangan yang dibangkitkan itu mirip dengan fungsi massa peluangnya ya. Jadi ini banyaknya 0, proporsinya dari 1000 bilangan acak yang kita bangkitkan muncul nolnya ya, itu proporsinya 0,063 ya, dan ini mirip dengan fungsi massa peluangnya 0,0625. Saya kira untuk kelima buah ini semuanya mirip ya. Kalau misalkan ingin meningkatkan tingkat akurasinya, kita bisa tambahkan percobaannya ya, misalkan jadi 10.000, 100.000 dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan ke sebaran yang ketiga, yaitu sebaran posong ya. Nah, algoritma untuk sebaran posong itu mirip dengan algoritma sebaran binomial. Jadi kita memanfaatkan rasio fungsi massa peluang pada saat X dengan pada saat X plus 1. Oke, kita gunakan pemisalan yang sama seperti di binomial ya, jadi fx-nya fx, fx plus 1-nya itu fx plus 1. Kemudian kita selesaikan untuk fx plus 1 dalam fx. Nah, di sini kita tahu bahwa fx-nya untuk sebaran posong ya dengan lajunya lambda ya. Kita punya lambda t pangkat x eksponensial minus lambda t per x faktorial ya. Ini fx-nya, kemudian ini fungsi massa peluangnya ya. Ketika fx plus 1 tinggal ganti x-nya saja dengan x plus 1 ya. Oke, lambda t pangkat x plus 1 dengan lambda tx ini bisa kita bagi ya, kita coret lambda t pangkat x-nya sehingga kita punya lambda t. Eksponensial pangkat min lambda t-nya ini bisa kita coret ya, kemudian x plus 1 faktorial dibagi x faktorial, kita punya x plus 1. Sehingga kita punya fx plus 1-nya itu lambda t per x plus 1 dikalikan fx. Nah, algoritmenya itu sangat mirip dengan algoritma di binomial ya. Nah, untuk susunan prosedurnya saya serahkan kepada mahasiswa untuk latihan mandiri ya. Jadi silahkan buat algoritmenya mirip seperti algoritma di sebaran binomial ya, seperti ini, hanya berbeda di langkah keduanya saja ya, di F0 sama yang di langkah keempat. Di sininya juga berbeda ya, menyesuaikan dengan sebaran posong. Oke, ini adalah implementasi dari algoritma posong yang mirip dengan algoritma binomial tadi ya. Kalau misalkan diketahui sebuah bilangan acak seragam baku U ya. Kemudian di sini misalkan lambda t-nya atau mu-nya, parameter dari posongnya itu 20. Ini F0-nya tinggal eksponensial dari minus lambda t ya, eksponensial minus 20. Kemudian yang di sini rumus F kecilnya ini menyesuaikan dari posong yang ini. Jadi perbedaan dengan yang binomial tadi cuman yang di sebelah sini sama yang di sebelah sini saja. Contohnya misalkan kalau kita bangkitkan poba acak seragamnya hasilnya 0,99, maka maka bilangan acak dari sebaran posongnya itu adalah 31. Oke, ini adalah implementasi yang tadi yang ada di slide tadi ya, kalau kita run, oke, hasilnya sama seperti yang ada di slide. Kemudian dengan algoritma yang tadi, di sini saya mau mencoba membuat program untuk membangkitkan sebaran posong ya sebanyak n ya, dengan parameternya itu mu. Ya.
Oke, jadi kalau misalkan ini saya run, kemudian misalkan saya ingin bangkitkan 10 bilangan kosong terlebih dahulu dengan mu-nya sama dengan 2, itu hasilnya 10, 2, 01, 3, 3, 2, 4, 0. Kita tahu ya daerah asal dari sebaran posong itu mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya, karena sebaran posong ini termasuk sebaran diskret ya. Kemudian kalau misalkan saya ingin menghitung fungsi massa peluangnya dari 0 sampai 10 ya, itu ini adalah fungsi massa peluangnya. Kemudian kalau misalkan saya membangkitkan dengan program yang tadi ya, 1000 buah bilangan acak kosong, kemudian ingin tahu proporsinya ya, itu seperti ini ya. Jadi proporsinya dari 1000 buah bilangan acak kosong yang dibangkitkan, proporsi munculnya 0 itu sebanyak 0,147, dan ini mestinya mirip dengan fungsi massa peluang kosong di 0 ya. Fungsi massa peluang di 0 ini 0,135 ya. Yang di sini 0,256 untuk 1, di sini 0,27 ya. Ini 0,284, yang di sana 0,27 ya. Oke, di sini 0,176, di sini 0,18 ya. Karena di sini kita gunakan banyaknya bilangan yang dibangkitkan itu hanya 1000 ya. Kita bisa tingkatkan keakuratannya dengan menambahkan banyaknya ini ya, katakanlah 10.000 atau 100.000 dan seterusnya. Oke, setelah kita bahas posong, kita lanjutkan ke proses posong yang homogen. Oke, untuk membangkitkan suatu proses posong ya, ingat kembali bahwa kalau kita punya proses posong ya, maka waktu antar kejadiannya itu menyebar eksponensial dengan parameter lambda ya. Lambdanya ini adalah parameter proses posongnya tadi. Oke, jadi kalau misalkan kita coba gambarkan proses posongnya dalam suatu timeline ya. Oke, jadi di sini adalah waktu 0 ya. Misalkan proses posongnya ini adalah kejadian pertama ya. Kejadian atau kedatangan ya. Ini kejadian yang pertama, kemudian yang di sini kejadian kedua, di sini kejadian yang ketiga dan seterusnya ya. Nah, yang kita sebut sebagai waktu antar kejadian atau waktu antar kedatangan ini adalah sebelah sini, ini adalah T1, ini adalah T2, ini adalah T3 dan seterusnya ya. Ini yang kita sebut sebagai waktu antar kejadian ya, dimana kalau misalkan prosesnya ini adalah proses posong homogen, maka waktu antar kejadiannya ya T1, T2, T3 dan seterusnya itu menyebar eksponensial dengan parameter lambda. Nah, karena ini adalah waktu antar kejadian atau waktu antar kedatangan, maka waktu kedatangannya itu bisa dengan mudah dengan menambahkan waktu antar kedatangan. Jadi ini adalah waktu antar kedatangan. Waktu kedatangannya atau waktu kejadiannya, waktu kejadian pertama kan tinggal T1 ya. Waktu kejadian kedua itu tinggal T1 tambah T2. Waktu kejadian ketiga atau waktu kedatangan ketiga itu tinggal T1 tambah T2 ditambah T3 dan seterusnya. Ya, jadi karena T besarnya tadi itu adalah waktu antar kejadian atau waktu antar kedatangan ya, maka waktu kedatangannya ya atau waktu kejadiannya itu bisa kita bangkitkan ya dengan menambahkan waktu antar kedatangan tadi ya, T1 tambah T2, T1 tambah T2 tambah T3 dan seterusnya.
Oke, ini adalah contoh implementasi ya, di mana laju yang digunakan adalah sebesar 1 ya. Jadi di sini lambdanya itu sama dengan 1. Nah, untuk waktu antar kedatangannya kita bangkitkan dengan REXP ya, ini eksponensial. Oke, kita bangkitkan 100 buah ya, kemudian waktu kedatangannya itu tinggal digunakan fungsi kumulatif sum ya, jadi tinggal dijumlahkan. Ini kumulatif sum itu untuk menghitung yang tadi T1 tambah T2, T1 tambah T2, T1 tambah T2 tambah T3 dan seterusnya. Oke, kalau kita lihat di R-nya ya. Oke, mungkin kalau di sini kita tidak 100 dulu ya, misalkan hanya 10 saja ya waktu antar kedatangannya. Oke, jadi kalau misalkan kita lihat waktu antar kedatangannya ini nilainya seperti ini ya, 3,9 ini T1 ya, T1-nya 3,9, T2-nya 0,17, kemudian T3-nya 0,49 dan seterusnya sampai T10 ya. Kemudian kalau kita lihat waktu antar waktu kedatangannya itu tinggal kumulatif sum-nya tadi itu jadi seperti ini ya. Ini jadi waktu kedatangan kejadian ke-1, ini waktu kedatangan kejadian kedua, waktu kedatangan kejadian ketiga dan seterusnya. Ini yang 4,12 ini kan tinggal 3,9 tambah 0,17. Yang 4,6 ini tinggal 3,9 tambah 0,17 tambah 0,49 ya. Jadi ini adalah yang kita sebut sebagai realisasi dari proses Poisson homogen yang barusan kita bahas. Jadi ketika kita ingin merealisasikan suatu proses Poisson homogen itu tinggal bangkitkan saja waktu kedatangannya seperti ini. Ini sudah mencerminkan suatu realisasi dari proses Poisson homogen. Ya, jadi ini adalah algoritmenya ya, untuk membangkitkan proses Poisson homogen. Pertama tinggal kita bangkitkan dulu waktu antar kedatangannya ya dengan sebaran eksponensial dengan parameter lambda, di mana lambdanya ini adalah laju dari proses Poissonnya. Kemudian ini waktu kedatangannya ya kita simbolkan dengan D ya, departure. Kemudian ini tinggal dijumlahkan saja ya dari T-nya, tinggal kumulatif sum. Oke, yang selanjutnya adalah proses Poisson yang tak homogen ya. Apa bedanya proses Poisson homogen sama tak homogen? Kalau yang homogen lajunya lambdanya itu konstan. Kalau yang tak homogen lambdanya itu adalah fungsi dari waktu ya. Jadi lajunya itu berubah seiring waktu. Nah, jadi kalau di proses Poisson tak homogen, lajunya itu kita sebut sebagai fungsi intensitas ya. Jadi lajunya itu bergantung pada waktu ya, makanya kita tuliskan simbolnya sebagai fungsi ya, lambda sebagai fungsi dari T. Nah, bagaimana membangkitkan waktu dari suatu proses Poisson tak homogen? Kita bisa memanfaatkan proses Poisson homogen ya, dengan mengambil lajunya lambdanya itu sebagai maksimum dari fungsi lambda T-nya. Kemudian dari situ itu kita perjarang hasil yang diberikan. Jadi kalau misalkan ya di proses Poisson homogennya itu dapat membangkitkannya misalkan 10 ya, setelah diperjarang itu katakanlah jadi 8 saja waktu kedatangannya ya. Jadi kalau di proses Poisson misalkan membangkitkannya ini N-nya ada 10 ya. Jadi ininya ada 10, kalau kita perjarang nanti akan kurang dari 10 ya. Katakanlah misalkan jadi 8 atau jadi 7 ya.
Nah, proses ini itu melibatkan apakah titik itu ditahan atau dibuang, gitu ya, ditahan atau dihapus. Jadi kalau dari proses kosong katakanlah misalkan n-nya 10, maka d-nya di sini kan ada 10 ya. Ada 10, nanti dari 10 titik itu setiap titiknya itu ditahan ya, di keep ya, atau misalkan dihapus ya, supaya kita perjarang tadi tujuannya ya. Supaya diperjarang berarti ada yang perlu dihapus. Nah, bagaimana penentuan ditahan atau dihapusnya? Ya. Jadi kalau misalkan kita bangkitkan dulu nih bilangan acak seragam. Kalau bilangan acak seragamnya itu kurang dari perbandingan antara lambda t dibagi lambda, maka titiknya itu kita tahan ya, kita keep. Tetapi kalau misalkan tidak kurang dari ini, ya berarti titik tersebut itu kita hapus. Nah, jadi prosedurnya seperti ini ya. Jadi kita manfaatkan dulu prosedur yang ada di proses kosong homogen ya, di mana lambdanya ini adalah nilai dari maksimum dari lambda t tadi ya. Nah, untuk memperjarangnya itu kita bangkitkan sebaran seragam sebanyak n ya. Karena sebaran seragam ini akan kita gunakan untuk menentukan apakah suatu titik di sini ditahan atau dihapus. Nah, kalau UI-nya kurang dari lambda DI dibagi lambda, berarti kita tahan DI ya. Jadi ini kan D1, D2, D3 sampai DN ya. Tapi kalau misalkan tidak dipenuhi ini, berarti kita hapus. Jadi langkah 3 sama langkah 4 ini upaya untuk memperjarang tadi ya. Nah, bagaimana bukti dari aturan ini ya? Buktinya sebetulnya pendek ya, tapi tidak akan kita bahas ya karena di luar cakupan mata kuliah ini. Oke, kemudian kita lihat contohnya ya. Misalkan kita punya proses kosong tak homogen dengan fungsi intensitasnya itu berupa fungsi akar ya, di mana t-nya dari 0 sampai 4. Nah, kita diminta untuk membuat algoritma yang efisien untuk membangkitkan waktu kedatangan dari proses kosong tak homogen tersebut. Oke, jadi langkah yang pertama tadi adalah kita hitung dulu maksimum dari lambda t-nya ya sebagai lambda. Karena sebelum kita realisasikan proses kosong tak homogen, kita manfaatkan dulu proses kosong homogennya. Oke, kita tahu bahwa fungsi akar dari 0 sampai 4 itu nilai maksimumnya itu 2 ya ketika t-nya 4. Nah, kemudian kita buat kejadian-kejadian seakan-akan lajunya itu konstan 2 ya. Jadi di sini kita bangkitkan dulu waktu kejadian dari proses homogen ya. Oke, di sini saya gunakan set seed 1 ya. Di sini hanya membangkitkan 10 saja dengan lajunya 2 ya, lambdanya sama dengan 2 tadi. Di sini kan karena t-nya kurang dari 4, maka kita eliminasi yang lebih besar dari 4 ya, jadi hanya kita lihat yang kurang dari 4 saja ya, dari 0 sampai 4. Nah, waktu kejadiannya adalah ini ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 kejadian dari 0 sampai 4 ya. Nah, kejadian ini nanti kita perjarang ya. Oke, dengan memanfaatkan seragam ini ya, pubacak seragam ya. Jadi kalau U-nya itu kurang dari ini lambdanya ya, intensitasnya tadi kan fungsinya akar ya, lambda t dibagi lambdanya 2 tadi ya, berarti akan tetap ya, tapi kalau tidak itu akan dihapus ya. Oke, setelah dijalankan programnya itu ternyata ada satu kejadian yang terhapus, yaitu yang waktu kejadiannya itu 2,77 itu terhapus ini ya. Nah, jadi ini adalah realisasi dari proses kosong yang tak homogen. Kalau di sini tadi ini yang baru yang proses kosong homogen kita perjarang, ternyata di perjarang itu hasilnya hanya menghapus satu waktu kejadian saja.
Oke, yang terakhir yang akan kita bahas adalah bagaimana membangkitkan pubacak dari sebaran normal. Ya. Oke, kalian mungkin berpikir bahwa sebaran yang paling terkenal seperti sebaran normal itu akan punya algoritma yang sederhana ya untuk membangkitkan pubacak tersebut. Sayangnya ya itu adalah suatu anggapan yang salah. Kita tahu bahwa fungsi sebaran kumulatif dari pubacak normal itu intractable, ya, sehingga kita tidak bisa menggunakan teorema transformasi inverse. Ya. Tidak ada bentuk dari fungsi sebaran kumulatif pubacak normal. Ya. Nah, akibatnya ya itu terdapat suatu teknik ya yang agak berbelit-belit untuk membangkitkan sebuah pubacak normal. Oke, kita mulai dengan melihat fungsi kepekatan peluang dari sebaran normal dengan parameter nilai harapannya mu dan ragamnya sigma kuadrat. Oke, ini adalah fungsi kepekatan peluangnya. Ya. Oke, bagi mahasiswa aktuaria tentunya rumus ini harus sudah sangat hafal ya, jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Nah, ada dua orang, Box dan Muller ya, itu orang-orang yang jenius ya. Mereka menyatakan bahwa lebih mudah membangkitkan dua pubacak normal baku sekaligus dibandingkan hanya membangkitkan satu buah pubacak normal saja. Ya. Oke, kenapa seperti itu kita lihat. Oke, misalkan kita punya dua pubacak yang menyebar normal baku, ya, X dan Y, di mana X dan Y-nya ini saling bebas. Ya. Maka fungsi sebaran bersamanya, fungsi kepekatan peluang bersamanya, karena saling bebas itu tinggal perkalian dari fungsi kepekatan peluang masing-masing. Oke, karena normal baku tadi sigmanya 0 ya, sigmanya 1, mu-nya sama dengan 0 ya. Jadi ini adalah si fx ya. Si fx-nya seperakar 2pi ya. Seperakar 2pi eksponen dari minus x kuadrat per 2, si fy-nya seperakar 2pi juga eksponensial dari minus y kuadrat per 2. Seperakar 2pi kali seperakar 2pi-nya jadi 1 per 2pi. Kemudian dengan sifat eksponensial ya, fungsi eksponensial ini bisa kita gabungkan ya. Jadi x kuadrat sama y kuadratnya ini bisa kita jumlahkan di sini. Nah, sampai di sini ya kita tahu bahwa sistem koordinat kartesius itu tidak begitu berguna ya. Kita akan manfaatkan sistem koordinat polar ya. Oke, perubahan dari sistem koordinat kartesius ke koordinat polar saya kira sudah dipelajari di kalkulus ya. Entah itu di kalkulus 1B atau di kalkulus 2 ya. Kemudian di pengantar teori peluang juga saya ingat rasanya ada ya perubahan sistem koordinat kartesius ke koordinat polar ketika menyinggung sebaran normal. Oke, perubahan sistem koordinat kartesius ke sistem koordinat polar itu menggunakan dua persamaan ini ya, dua hubungan antara xy dengan r dan theta ya. Oke, jadi R kuadratnya itu kita misalkan sebagai X kuadrat tambah Y kuadrat dan tetanya itu arkes tangen Y per X ya. Dan ini bisa kita bayangkan sebagai sebuah segitiga siku-siku. Jadi kalau kita punya segitiga siku-siku, di sini theta, kemudian di sini X, di sini Y, di sini R ya. Maka kita akan punya R kuadrat itu X kuadrat plus Y kuadrat dan tangen dari theta ya, itu sama dengan Y per X ya, sehingga theta itu sama dengan arkes tangen dari Y per X. Oke, ingat bahwa perubahan sistem koordinat ya
itu memerlukan Jacobian di sini ya, yang kita simbolkan sebagai J ya. Nah, gimana cara dapat Jacobiannya? Itu pertama kita turunkan R kuadrat turunan parsial terhadap X itu 2X ya. Turunan parsial R kuadrat terhadap Y itu 2Y. Turunan parsial theta terhadap X ya. Ingat bahwa turunan dari arkes tangen itu 1/1 plus variabelnya dikuadratkan ya. Ini pakai aturan rantai, diturunkan lagi Y per X-nya terhadap X. Kalau yang ini diturunkan lagi terhadap Y. Ya, Y per X turunkan terhadap Y. Kemudian masukkan turunan-turunan parsial ini ke dalam determinan suatu matriks. Ya. Nanti hasilnya ini kita sebut sebagai Jacobian. Ya. Jadi di sini nilai Jacobiannya itu sama dengan 2. Nah, sehingga kita punya fungsi kepekatan peluang bersamanya di sistem koordinat polar ya, itu akan menjadi 1/2 pi ya. Ini 1/2 pi nya dari sini ya, 1/2 nya ini dari Jacobian yang tadi ya, dibagi dengan Jacobiannya tadi, kemudian X kuadrat plus Y kuadratnya itu jadi R kuadrat. Kalau kalian masih bingung perubahan sistem koordinat, nanti bisa dipelajari lagi di pengantar teori peluangnya ya. Oke, jadi di sini sekarang kita sudah punya fungsi kepekatan peluang bersama dari R kuadrat dan theta ya. Tapi kita bisa lihat bahwa ini bisa kita pisahkan ya sebagai F theta dan FR kuadrat. F theta-nya yang 1/2 pi dan FR kuadratnya itu yang setengah eksponensial dari minus R kuadrat per 2. Nah, kalau F theta-nya 1/2 pi di mana theta-nya ini ada di antara 0 sampai 2 pi, berarti theta-nya ini menyebar seragam ya, menyebar seragam dari 0 sampai 2 pi. Sementara di sini R kuadratnya itu menyebar eksponensial ya dengan parameter setengah ya, lambdanya itu setengah. Dan karena fungsi kepekatan peluang bersamanya itu bisa dituliskan sebagai perkalian dari fungsi kepekatan peluang marginal masing-masing, berarti kita lihat ya theta itu saling bebas dengan R kuadrat. Nah, dari sini berarti kita bisa membangkitkan dua buah Paubachac normal ya. Jadi kita bangkitkan dulu Paubachac yang menyebar seragam 0 sampai 2 pi ya, pakai transformasi inverse. Jadi bangkitkan dulu U-nya seragam 01, kemudian theta-nya dapat 2 pi U ya. 2 pi U-nya dari mana? Oke, jadi seragam tadi ya, theta-nya kan menyebar seragam 0 2 pi. Fungsi sebaran kumulatifnya F theta-nya itu adalah theta per 2 pi. Jadi kalau misalkan kita tetapkan U-nya sama dengan F theta, maka kita akan peroleh theta-nya itu 2 pi U ya, dengan teorema transformasi inverse. Kemudian nanti yang R kuadrat ini menyebar eksponensial ya, dengan parameter setengah. Kita punya nanti FR kuadratnya itu sama dengan 1 min E pangkat min R kuadrat per 2. Dari sini kalau kita misalkan ini sebagai U ya, nanti dapat R kuadratnya itu minus 2 ln 1 min U. Oke, setelah membangkitkan theta, kita bangkitkan R kuadrat ya dari eksponensial setengah. Tadi 1 min U bisa kita ubah jadi U supaya lebih efisien ya, karena 1 min U dan U sama-sama menyebar seragam 01. Nah, akhirnya kita bangkitkan dua buah Paubachac normal baku ya. Jadi kita bangkitkan dulu theta sama R kuadratnya dengan teorema transformasi inverse tadi. Kemudian untuk Paubachac normal bakunya tinggal kita gunakan kita gunakan rumus ketika kita mau mengubah sistem koordinat polar ke sistem koordinat kartesius ya. X-nya sama dengan R cos theta dan Y-nya sama dengan R sin theta.
dan X dan Y ini saling bebas satu sama lain tadi. Oke, ini adalah salah satu contoh program untuk normal dengan menggunakan algoritma yang tadi ya. Ini programnya salah satu contoh. Di sini saya ingin membuat program untuk membangkitkan puba acak normal ya, sebanyak n dengan parameternya mu dan sigma ya. Ini nilai harapannya ini simpangan bakunya sigma, kemudian sebanyak n ya. Tadi kan kalau mau membangkitkan puba acak normal dengan cara yang tadi dengan memanfaatkan theta dan r kuadrat itu pasti ada 2 ya, dan kelipatan dari 2. Jadi tadi kan bangkitan normalnya itu x sama y ya, ada 2. Jadi kalau misalkan membangkitkan normal dengan cara yang tadi itu bisa 2, bisa 4, 6 dan seterusnya bergantung pada theta sama r kuadrat yang kita bangkitkan. Jadi kalau theta sama r kuadratnya kita bangkitkan masing-masing 1, dapat kan x sama y-nya 1, 1 ya, jadi ada 2 puba acak normal. Kalau tetanya 2, r kuadratnya 2, nanti kita dapat x-nya ada 2, y-nya ada 2, ada 4 puba acak normal ya. Nah, supaya mengakomodasi yang ganjil juga ya n-nya, katakanlah kita mau bangkitkan normalnya cuma 1, nanti kita ambil cuman 1 sampai n saja ya. Di sini cuma 1 sampai n saja, 1 sampai 1, walaupun x sama y-nya ada 2, kita ambil salah satunya saja. Sebetulnya di sini masih bisa kita random kembali di return-nya ya, menggunakan sampel, kemudian replacement-nya itu false ya. Di sini bisa kita atur lagi secara acak juga. Oke, contohnya misalkan kita ingin bangkitkan ya. Oke, ini kalau 9 puba acak normal baku, ini 10 puba acak normal baku. Kemudian kalau misalkan saya membangkitkan 1000, kemudian kita lihat histogramnya seperti apa. Oke, ini ya, puba acak normal baku 01, kita bangkitkan 10.000 bilangan acak, kemudian kita lihat histogramnya ya, kelihatan bahwa histogramnya ini berbentuk lonceng. Oke, saya kira cukup sampai di sini untuk pembahasan pembangkitan puba acak bagian yang ketiga. Nanti kita akan lanjutkan satu lagi pokok bahasan tentang pembangkitan puba acak ini dengan menggunakan penerimaan dan penolakan di perkuliahan berikutnya ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.